Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Selamat sore, Mas. Duduk, Mas. Iya Pak, sore. Wah, tumben nih main ke sini. Iya Ke Pak. sini tuh udah bawa apa-apa sih, Mas? Jadi bawa apa-apa gitu, jajan mungkin gitu. Maaf Pak, saya tadi tergesa-gesa Pak. Jadi saya nggak bawa apa-apa gitu Pak. Tadi sebelum ke sini habis kemana, Mas? Saya dari pulang kerja Pak. Oh, gitu. Berarti habis pulang kerja ke sini ya, Mas? Berarti Iya, belum Pak. ganti baju ya, Mas? Belum Pak, kan langsung cepet-cepet gitu Pak. Oh, gitu. Berarti ke sini ada kesadaran sendiri ya, Mas? Iya, dari kesadaran saya sendiri. Oh. Baik, Mas. Kok Masnya kok bisa tahu tempatnya Bapak ke sini? Saya tahu ke sini dari teman sekolah saya Pak. Dan kebetulan ya sama sekolah saya juga. Oh, Tapi beda kelas. oh gitu. Berarti Ah. masih satu waktu SMA ya? Iya. Karena masing-masing Mas itu kan merupakan anak murid saya waktu SMA Iya. gitu. Bapak bisa aja bisa masih mengenali wajah saya gitu. Ya, walaupun kan memang udah tua ya Mas ya, waktu ya, siswa yang saya tangani jadi kan masih sekilas-sekilas gitu. Kalau boleh tahu, kan kita belum kenal, Masnya namanya siapa ya? Nama saya Arman Pak. Oh, Mas Arman. Iya, Pak. Sebenarnya Mas Arman itu dulunya temannya Mas Galo atau Mas Ki dulu ya? Oh iya Pak, saya dulu temannya Mas Vilo sama Mas Riki. Oh gitu. Waktu SMA ya? Waktu Berarti masih satu kelas berarti? ya saya masih satu kelas. Oh, gitu. Kan saya ketahui kan Masnya tuh saling kemana mereka dulu selalu terus mau mana selalu mereka. Saya kira tuh Mas Arman itu selalu apa ya? Kira sedang menempuh melanjutkan kuliah. Ternyata tadi sempat Mas Arman menerangkan bahwa Mas Arman tuh kerja gitu. Iya Pak. Kalau boleh tahu Mas Arman kerja di mana ya Mas? Saya kerja di pabrik Pak. Oh gitu Pak. Jadi syukuri aja ya Mas udah kerja gitu. Apa hasilnya bisa digunakan sebaik mungkin oleh Mas Arman seperti itu. Tetap semangat Mas, insya Allah kan hasil kan mengikuti prosesnya Mas gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Eh, apakah Mas Arman mau minum dahulu nih? Ada minum Mas? Bapak ini loh dari dulu perhatian banget sama saya. Sampai sekarang juga masih perhatian. Iya. Sekali lagi terima kasih loh Pak udah dikasih minum, kebetulan saya haus. Tapi nanti saya minum nanti saja Pak. Ini saya mau bincang-bincang dulu nih sama Bapak yang apa ya belum berjumpa. Nampaknya habis lulus kan kemarin kan Bapak ada rapat. Jadinya saya kan belum bisa berjumpa sama Bapak. Ini kan saya mau berjumpa bincang-bincang lama sama Bapak. Karena dulu kan Mas Arman angkatan corona, jadi nggak sering ketemu Bapak. Terus kayak ada pembatas, jadi kayak seolah-olah hubungan kita kayak merenggang gitu ya, Mas. Coba pisah, terus awalnya Mas teman-teman kayak saya tuh senang loh Mas anak-anak itu akrab gitu sama teman-teman, tapi nggak tahu di belakangnya ternyata Mas Arman ini masih punya keluarga sama Mas Gelo, Mas King itu. Jadi itu sangat bagus sekali loh Mas itu. Saya tuh sangat mengharapkan seperti hal itu benar-benar murid Mas, karena kan corona memang apa ya saling mau bisa sendiri ya Mas, mencari kesibukan sendiri terus mikirkan masa depan masing-masing. Kalau boleh tahu tadi Masnya kerja di apa tadi? Di pabrik. Oh pabrik di mana ya Mas? Pabrik Polytron Pak, tepatnya di desa Garong Wetan Pak. Oh Ngaro. Iya Pak, desa Garong Wetan. Berarti apakah dekat dengan rumah atau gimana jarak kerja? Enggak sih Pak, rumah saya kan daerah Melati, itu kan Garong, jadi membutuhkan waktu ya 25 menitan Pak sampai 30 menitan. Maaf ya Mas, saya nggak tahu kalau Iya Pak. jaraknya gitu kan, saya bukan orang Kudus ya Mas. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya Bapak, Jadi nggak terlalu mana daerah Kudus. baik Bapak. Jadi kabarnya gimana Mas? Baik atau gimana? Alhamdulillah Bapak baik dan kabar Bapak juga gimana ini? Ya alhamdulillah baik. Tapi tadi Bapak kan habis dari pulang sekolah ya Mas ke sini, terus ada yang kata tuh ada tamu, terus saya ya ada tamu nih, udah saya menunda karena ada apa Mas ini setelah ini ada rapat gitu, soalnya ada Masnya. Tapi nggak apa-apa Mas, saya nggak terlalu repot, nanti saya coba bilangkan kalau saya datangnya lambat karena ada tamu, kebetulan anak murid saya sendiri gitu. Kan Masnya Arman kan ini waktu sekolah kan memang anaknya aktif, sama belajarnya tinggi, budaknya baik, tapi tiba-tiba kesini menemui Bapak gitu. Jadi bilangnya kabarnya baik, tapi kok saya
lihat, saya pantau-pantau apakah ini tidak baik. Seperti ada unek-unek atau perasaan-perasaan sehingga masnya menemui bapak. Nah itu coba ceritakan mas, apa sih perihal yang mungkin yang buat masnya kesini atau kesadaran sendiri itu apa mas? Ya Bapak, saya ini mau curhat tapi saya mohon kepada Bapak untuk merahasiakan permasalahan saya secara pribadi ya Pak. Takutnya nanti Bapak bilang sama orang-orang, sama semua orang, kan saya takut gitu loh Pak, masalah pribadi sendiri. Saya takutnya di situ. Tapi saya percaya kok sama Bapak kalau Bapak itu bisa menjaga kerahasiaan permasalahan Bagus gitu. ya mas. Iya Pak. Apakah sebelumnya itu Mas Rama pernah melakukan yang namanya konseling atau mengetahui mengenal BK sendiri di waktu SMA? Berarti apa Gini, itu? ya Bapak, saya menurut pandangan saya sendiri dan sedikit banyaknya ya Pak ya, pengetahuan bimbingan konseling menurut saya itu memecahkan masalah siswa yang sedang ada masalah atau gimana ya Pak, membuat siswa itu sebagaimana mestinya, maksudnya dalam arti itu menghendaki permasalahan siswa gitu Pak. Jadi BK ya tugasnya memecahkan masalah ya Pak menurut saya di sekolahan gitu. Itu sudah cukup baik ya Mas. Gitu. Bahwasanya, bahwasanya apakah Mas Arman ini mau minta saran dari saya? Ya saya emang apa itu dari Bapak, saran dari Bapak itu sangat penting sekali buat saya untuk kedepannya. Bahwasanya nanti Bapak, ya Pak, saya tidak dapat bisa memberikan saran sebagaimana yang Mas inginkan, tapi kita tuh dapat menyelesaikan sama-sama mencari alternatif putusan yang sama untuk mencari menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi bahwasanya nanti Bapak akan jelaskan ya apa yang tadi disampaikan Mas Ahmad itu memang betul berkaitan dengan konseling itu apa. Dalam proses konseling, dalam proses memberikan bantuan konselor kepada klien, khususnya Mas klien ini kan Mas Arman sendiri sebagai Mas klien, dan saya sebagai konselor bukan sebagai menemani Mas Ari membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Mas Arman itu. Dan bahwasanya nanti dalam proses sesi konseling ini ada salah satu etik konselor Mas. Salah satu itu asas kerahasiaan. Tuh. Bahwasanya di mana ini asas kerahasiaan eh, asas yang tidak akan dibocorkan. Jadi Mas kan takut ya kalau di apa kalau Bapak ember atau kemana gitu. Gitu. Salah satu dari sesi konseling itu ada asas kerahasiaan Mas. Jadi tidak akan saya bicarakan atau tanpa sepengetahuan Mas Arman atau putusan Mas Arman untuk membicarakan kepada orang-orang tua saya atau orang-orang terdekat seperti itu Mas. Apakah Mas Arman sepakat setuju dengan paham dengan ya Pak seperti itu? Iya Pak, saya setuju sama perkataan Bapak tadi. Gitu. Coba Mas dengan bicara cerita. Tadi kan Masnya capek banget pulang kerja, terus ke sini belum ganti baju pula gitu kan. Coba ceritakan masalah apa yang sehingga Mas Arman menemui Bapak. Jadi gini Bapak, saya itu benar-benar capek sekali Pak. Habis pulang kerja, kadang ngelembur sampai malam, tapi di rumah itu masih kena cibiran dari orang tua. Apalagi kalau saya pulangnya sore Pak, langsung disuruh bersih-bersih rumah gitu kan. Saya pengennya gini Pak, habis pulang kerja kan saya istirahat sejenak buat merefreshkan pikiran ya Pak. Betul sih Bang, harus begitu Pak Mas gitu. Jadi emang sih Mas seperti itu. Yang saya alami juga seperti itu Mas, waktu lelah banget untuk istirahat juga meluangkan waktu itu emang berat sekali Mas. Iya Pak, ya ya Pak, capek gitu Pak. Dan saya ada masalah lagi tentang percintaan Pak. Oh Saya tuh begitu. pusing banget gitu loh Pak. Masalah Terima saya. kasih ya Mas. Iya Pak, ya Allah. Kenapa sulit dalam kehidupan Pak? Tapi saya merasa apa ya, enteng kalau saya punya niat di hati saya sendiri. Niat untuk apa Mas? Niat untuk satu bekerja, niat untuk mencari uang, dan Bismillah ya Mas tentang percintaan ini. Oh, Semoga niat saya ya kedepannya ya begitulah Mas. Ya, bisa saya katakan banyak-banyak. baik Mas, saya dapat memahami kondisinya Mas saat ini. Memang gimana ya Mas, waktu masih lulus kuliah, masih lulus
apa SMA, saya kira kemajuan kuliah itu. Memang sih mas mental waktu SMA kan memang apa ya, shock gitu ya mas waktu kerja ini cuma kayak banget. Terus kenapa Pak Mas Alman tidak melanjutkan kuliah Mas? Jadi gini Pak, saya sebenarnya itu pengen ngelanjutin di kedinasan Oh Pak. gitu. Ya, kedinasannya itu anggota kepengen jadi polisi Bapak saya. Oh, itu dari kecil ya Mas Alman? Iya itu cita-cita saya dari kecil karena saya pengen cita-cita dari polisi itu satu, wah, polisi itu memakai seragam, Oh, gitu. polisi itu disegani sama masyarakat, dan polisi itu pakai mobil kan dilihat sama masyarakat kan, wow, polisiku keren yo, terus nyabrang no, mengayomi gitu. Tapi takdir berkata lain Bapak, orang tua nggak mengizinkan dengan alasan saya anak tunggal dan orang tua saya takut kalau saya itu salah pergaulan soalnya jauh dari orang tua saya Bapak Itu itu. berarti gambar waktu masih kecil ya? Ya Gambar Bapak. yang enak banget gitu. Emang anak kecil masa itu kan masih apa ya, cita-citanya seperti itu. Tapi kebetulan Mas Alman kan tetap mendepankan cita-cita sebagai polisi. Jadi anak kecil kan ganti-ganti, oh pengen polisi, nanti lihat dari dokter jadi ke dokter, jadi gue ke dokter gitu. Berarti tadi sempat saya dengar Mas Arman bilang bahwa orang tua tidak setuju atau tidak menerima Mas Arman untuk apa melanjutkan kuliah kedinasan. Apakah betul seperti itu Mas? Iya Pak, betul sekali Pak. Berarti bahwasanya orang tua tidak menuju ya Mas. Iya Pak, tidak menyetujui. Apakah Mas Arman sudah mencoba untuk menjelaskan kenapa alasannya Mas Arman untuk memilih sekolah kedinasan setelah lulus SMA? Sudah Pak, saya itu sudah punya planning itu dari dulu-dulu sebelum saya itu lulus SMA ya sudah saya punya planning Pak kelas kalau nggak salah itu kelas 2 mau meranjak kelas 3 Pak sudah punya planning dengan Dulu ya Mas sudah ada tantangan untuk polisi. ya sudah dari dulu saya apa itu eh, menyiapkan lah Pak dengan tes-tes kepolisian saya sudah mempelajari juga tentang. Jadi dari web atau gimana Mas? Iya. Iya Pak, saya mempelajarinya itu dari YouTube, dari web tentang apa sih tes-tes yang ada di polisi tersebut. Saya itu, Berarti dari orang lain juga atau gimana? iya Pak, saya belajar dari orang lain dan saya itu ya sampai siang-siang atau sore saya itu lari, renang, Latihan ngerti. fisik gitu ya? Iya Pak, Fisik. itu penting Pak menurut saya bagi saya dan nggak apa ya ada tes juga wawancara kan. Saya itu kan gimana ya Pak kan sudah pernah melihat saya kalau di depan umum kan saya sering gugup ya Pak ya ngomong itu saya susah gitu mengatur kata-kata gitu dan saya belajar gitu Pak. Kalau latihan fisik memang saya sudah tahu kalau Mas Arman kan suka aktif pramuka seperti itu, pakai badannya makin kuat gitu. Wah, apa sih Mas sekarang bertambah Pak pada saya nih Mas nggak kayak dulu lagi. Kan karena kan memang familiar kan Mas Arman ini banyak disukai wanita-wanita di sekolah Mas. Bapak ini loh kalau ngomong bisa-bisa aja. Gitu. Berarti hubungan percintaan Mas dengan kasihnya seperti apa Mas? Gini Pak, dengan percintaan saya itu saya disuruh cepat-cepat untuk menikahi sama cewek saya, pacar saya Pak. Sedangkan saya itu belum siap dalam hal ekonomi, mental, dan semuanya saya jujur belum siap Pak. Saya pengennya ya nanti dulu proses, tapi pacar saya itu nggak mau Pak, disuruh buru-buru kan apa itu cewek kan punya batasan umur ya Pak. Takutnya mungkin cewek saya gitu Pak. Pak nggak mau minum dulu kan sebelum naruh terus ke soalnya lain kan mungkin minum dulu harus gimana? Eh, Terima kasih Pak sudah mau berikan minum, tapi saya pengen bincang-bincang sama Bapak nanti. Minumnya dulu. Ya, saya minum nanti tidak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Secara pertama kalau misalnya Arman haus minum aja nggak apa-apa. Ya. Saya. Ya. Jadi bahwasanya nanti apa? Kita akan menguasai proses konseling, ini sudah menguasai proses konseling. Terus nanti 30 menit akan mendatang, Bapak akan apa ya menghadiri rapat sehingga mungkin waktu yang singkat ini mungkin kita gunakan sebagai mungkin ya Mas. Iya Pak. Jadi perasaan tadi masa pribadi seperti rekan kerja ya Mas. Seperti berarti pernah mengalami stres, terus kayak apa ya depresi gitu ya Mas.
Ya kalau stresnya enggak Pak, mungkin Seperti saya apa? lebih ke depresi aja gitu Oh Pak. Saya gitu. kadang di kamar itu sering apa ya itu Pak geblak-geblak sama tempat tidur gitu Pak. Kenapa Oh, gitu gini-gini gitu loh Pak. berarti Mas itu melakukan beralih ke hal-hal seperti itu. Ya, Apakah Mas Arman tuh pernah berusaha apa untuk menenangkan diri Mas melalui hal-hal apa gitu? Misalkan mu- kayak mungkin bisa apa kemungkinan melalui minum-minuman keras atau dalam hal seperti itu atau dengan hal positif seperti lari, healing atau membentuk badan lebih bagus lagi seperti itu. Bagaimana Mas Arman? saya berubah itu dengan cara pertama itu yang membuat saya tenang, hati saya tenang adalah sholat Mas. Oh gitu. Ya, dan yang kedua adalah biar semakin fresh, biar semakin enggak kena penyakit, terhindar dari penyakit, itu olahraga, Mas. Begitulah dengan eh, cara saya. Wah baguslah Mas, berarti Mas ini masih pemikiran apa untuk menenangkan diri dengan cara seperti itu. Berarti suka menghealing ya berarti. Ya, ini juga, Mas. Menghealing dengan Kadang sendiri atau dengan siapa ini? ya, kadang ya sama Oh pacar, gitu. kadang sama teman tetangga. Seperti itu. Tapi tadi Mas Arman sudah menjelaskan ke orang tua untuk ini alasan untuk melanjutkan pendidikan, tapi tidak direstui ya Mas. Ya, Pak. Merestui saya, Pak. Itu sebenarnya apa ya memang sangat apa ya disia-siakan ya waktu itu. Tapi mungkin ya karena orang tua tuh memiliki pemikiran sendiri ya Mas. Kalau dari restui tidak dari duit mungkin itu jalan terbaik Mas untuk Mas Arman seperti itu mulai kerja sekarang jadi pabrik panitran ya Mas Iya, dan mungkin hasilnya itu Mas Arman bisa dimanfaatkan seminimalisir agar tidak kekurangan seperti itu ya seperti apa Mas itu hubungan kalian itu masih lengket atau sudah mulai merenggang berarti kan misalnya kan diedit terus tidak dikawin ya Mas itu seperti apa Mas masih eh, bertahan atau sementara ini saya bertahan dulu, Mas. hmm, Bertahan sama cewek saya. Kalau dia mau menungguin saya sampai apa ya benar-benar saya sudah siap mental, baru saya menikahi dia. Tapi kalau dia itu masih memburu-buru saya ya berlapang dada dengan mengikhlaskan Mas. Tapi ya sulit Mas. gitu. Itu Jadi saya Mas itu sudah saya kasih sudah sangat percaya topik dari awal ya Mas. biasa itu komitmen pacaran sudah mulai awal SMA gitu. Tapi ya saya ada niat untuk serius Mas sama dia. Tapi ya saya meminta waktu dulu lah. Mas Ahmad tenang dulu ya Mas. Iya, Kalau kisah-kisah untuk mengambil keputusan yang sempit Mas seperti itu. Ya bahwasanya apakah Mas Ahmad sudah menjelaskan dengan baik dengan pacarnya atau gimana? sudah Mas, sudah menjelaskan sama pacar saya. Pacar saya ya oke lah menerima, tapi dia itu nggak mau lama kelamaan untuk waktu yang diberikan sama dia itu, dan dia melihat dari usaha saya, melihat dari kerja keras saya untuk menafkahi dia gitu. Berarti pacarnya Mas itu pacarnya Mas Arman itu secara ikhlas untuk menerima apa adanya Mas Arman seperti ini. Iya, pacar saya ya ikhlas Pak, karena dia itu apa ya Pak, nggak pernah nuntut sama sekali, dan dia itu sangat peka Pak orangnya. Kalau semisal contoh nih ya Pak, curhat sedikit ya Pak ya Sama tentang Mas percintaan. Kalau semisal saya nggak ada uang, itu kadang alami dia yang bayarin oh, dulu kan, saling saling tukar tukar gitu. menukar, saling membantu dan saling melengkapi. Nah, itulah Pak yang saya anggap dia itu spesial, lebih, dan dia itu eh, menurut saya wanita sosok setelah ibu saya. Berarti wanita itu merupakan yang perfect di mata Mas Arman. Iya, Pak. Menggantikan seorang ibu. Ya, Terus apakah Mas Arman apakah pernah menemui kekasih keluarganya untuk mungkin ini loh aku pacarnya dia. Terus pernah ada serius nggak? Hubungan serius kan karena katanya tadi meminta jangan lama-lama
segera dinikahi. Tapi Mas Arman, menurut saya mental dan ekonomi juga masih bermasalah seperti itu. Apakah Mas Arman sudah menemui menjelaskan kedua pihak antara Mas Arman dengan keluarga kasihnya Mas? Iya, Pak, saya sudah menemui orang tuanya, tapi apa ya Pak, dari orang tuanya juga ya enggak, kalau baru bincang-bincang sama orang tuanya itu enggak ada soal menjerumuskan menikah Pak. Dia malah Masih orang tua, mendukung instan untuk pengenalan dengan baik gitu. Jangan kalau bisa untuk menikah gitu. iya Pak, dengan eh, saya dikasih saran masa depan atau cita-cita dan apa sing berbagi itu sampai nasi. Ya, bagus sama mama tua seperti itu memang apa ya sangat mendukung anaknya. Berarti Mas Ahmad itu berarti anak keberapa 9 tahun? Anak tiga Pak. Oh, anak ketiga. Berapa sudah? Ya dari tiga bersaudara dia anak terakhir Pak. Oh, itu anak terakhir. Ya Pak. Berarti sudah apa? Sudah dibicarakan dengan baik dengan keluarga ya Mas? Ya Pak, sudah. Baiklah Mas. Bahwasannya terus Mas Ahmad tadi kan setelah sudah melakukan perbuatan hal positif ya. Terus kita sudah membahas tentang masalah pribadi, tentang kerjaan, terus yang kedua mungkin bete karena nggak bisa melanjutkan kuliah karena sudah dijelaskan. Yang ketiga tentang masalah percintaan seperti itu dengan kekasih. Dan apakah Mas Arman setelah melakukan konseling dengan Bapak, apakah bagaimana perasaan Mas Arman atau pendapat Mas Arman mengenai telah menciptakan ini? Apakah semakin membaik atau semakin ada yang ingin dirasakan atau ditanya? Sejujurnya setelah saya cerita curhat sama Bapak, saya itu merasa beban dan rasa lelah saya itu menjadi ringan. Oh begitu. Itu Makin plong ya. Plong, Selama ini kan dipendam terus ya. betul. Terus akhirnya mencari Bapak untuk mendapatkan itu. Ya. Untuk bahwasanya ini waktunya sudah hampir habis ya Mas. Ya. Terus misalkan Mas Arman ingin menceritakan lebih lanjut atau mungkin ingin menemui Bapak di lain waktu, boleh Mas. Gitu. Terus bahwasanya Mas Arman mau meminta pertemuan berapa kali dengan Bapak atau gimana? Atau hubungi Bapak terlebih dahulu sebelum menemui Bapak? Apakah sudah mempunyai nomor Bapak atau sudah minta dari teman namanya Pak Dika ini nomor ini atau sudah belum? Saya dulu tuh sudah pernah punya nomor Bapak tapi nggak tahu apakah nomor Bapak itu masih aktif terus. Oh gitu. Nanti setelah konseling ini nanti saya berikan kotak HP saya, kotak Ya. saya. Nah, Bahwasanya nanti Mas Ahmad tetap semangat ya mantap bekerja. Jadi jangan putus asa. Bahwasanya itu tidak semua tuh apa ya tidak bisa memiliki kesempatan yang sama. Seperti Mas Ahmad tiba-tiba gagal terus punya pekerjaan di pabrik Petron ya. ya Metron. Gitu. Mas Ahmad itu tetap bersyukur. Terus apa yang hasilnya didapatkan itu digunakan semaksimal mungkin. Dan saran saya atau apa ya alternatifnya itu saya memberikan motivasi bahwa Mas Ahmad itu harusnya apa ya menabung sedikit untuk misalkan Mas Ahmad yang planning untuk menikah awal, jadi Mas Ahmad tuh punya nabung jangan asal maju terus gak punya apa-apa gitu kan, kasihan Mas Ahmad dan turunnya Mas Ahmad seperti itu ya Mas. Ya baik Bapak. Apakah sudah mengerti apa yang Bapak maksud? Ya Bapak, saya sudah mengerti tentang proses konseling hari ini Bapak. Ini ada jajan sedikit dari tadi saya kan harus pulang rapat, terus ada rapat lagi dengan teman-teman atau rekan Bapak, terus ada jajan sedikit dari sekolah, mungkin dapat sebagai kan nanti pulangnya ke rumah. Bisa ceritakan, Bu saya itu habis ketemu guru BK waktu SMA, karena kesini nggak apa-apa Mas. Ya, sekali lagi terima kasih loh Bapak sudah meluangkan waktu kepada saya terus ini kasih minum sama jajan juga. Apa-apa, repotin terus. memang tugas kewajiban Bapak sebagai walinya Mas di sekolah kan seperti itu, waktu sekolah juga seperti itu. Dan Ya. Masnya mau pulang sekarang, soalnya saya ada rapat lagi Mas. Oh begitu ya Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Enggak apa-apa gitu. Tiba aja Mas, ada Iya, di Pak. jalanan. Ya.
Semoga permasalahannya cepat selesai ya Mas. Ya. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Arman.